apakah suara saya dan suara saya sudah jelas, Bapak Ibu dari belakang? Ya. Selanjutnya persiapkan peralatan yang kita akan pelajari pada hari ini. Laptop dihidupkan dan dibuka dan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu. Untuk Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Doa sesuai percaya dan asumsi. Doa dimulai. Doa cukup. Untuk menambah kesemangatan hari ini seperti biasa, dan saya akan pimpin. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Keren banget. Baik, silakan untuk duduk kembali tempat duduk masing-masing. Pertama yaitu semangat pagi. Jangan beritahu orang tentang rencanamu, tunjukkan pada mereka hasilmu. Selanjutnya di sini ada biodata diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faturasi. Lahir di Purbalingga tanggal 11 bulan April tahun 2006. Tempat tinggal saya lebih jelasnya di Jawa Tengah, Purbalingga, Karangmocol, Tamasari. Pendidikan terakhir saya SMA Ma'arif Karangmocol. Dan sekarang saya sedang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Montonul Falak. Dan di bawah ada nomor WA atau nomor telepon saya yang ingin mengusap atau ingin menghubungi atau ingin bercerita bisa nomor tersebut. Insya Allah saya ingin mendengarkannya. Saya dari Balai Latihan Kerja Komunitas Montonul Falak. Sebelum saya lanjut ke slide yang berikutnya, apakah di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Status saya masih single. Oke. Yang lain cukup? Siap cukup, Pak. Saya lanjut. Dan setiap pembelajaran pasti ada safety induction atau pengawasan terhadap tempat dan lingkungan pembelajaran. Yang pertama, kebersihan dan kerapian pada tempat kerja gudang, ruang operasi, ruang produksi. Kebersihan, kerapian ini harus dijaga teman-teman untuk ruang kelas agar saat kita pembelajaran akan nyaman dan teratur. Yang selanjutnya B3, bahan mudah menyala dan lain-lain. Lantai, jalur kabel, ducting, ventilasi blower. Karena ruangan ini banyak alat-alat elektronik seperti laptop, kabel dan lain-lain, harus dijaga lantai tersebut. Bila ada kabel yang menghalangi jalan, sebaiknya disingkirkan ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya perapian terhadap sisa buangan barang tidak terpakai yang mudah menyala, simpan atau jauhkan dari sumber api. Selanjutnya itu sarana proteksi kebakaran mudah dilihat dan tidak terhalang. Nah, di sini ada apa bisa dilihat ada di ruangan kelas. Sarana proteksi kebakaran mudah dilihat dan tidak terhalang. Sarana jalan keluar harus bebas hambatan dan tidak asap atau panas. Selanjutnya di sini ada tata tertib pembelajaran. Saat pembelajaran sebaiknya Bapak Ibu dilarang membuang sampah sembarangan karena itu sama saja mencemari lingkungan dan tidak baik juga untuk kesehatan. Yang selanjutnya yaitu dilarang berbicara karena saat guru atau yang di depan sedang menerangkan materi yang sudah dijelaskan, sebaiknya Bapak Ibu mendengarkan materi tersebut agar lebih memahami. Yang selanjutnya dilarang merokok. Selain merokok itu untuk kesehatan, tidak baik untuk kesehatan, dan ini juga ruang ber-AC, jadi tidak diperbolehkan untuk Bapak Ibu, Bapak tidak boleh merokok. Yang selanjutnya itu dilarang menggunakan HP atau mengaktifkan HP karena saat pembelajaran mengaktifkan HP itu sangat mengganggu, tidak konsen dan tidak akan 100% atau selebihnya itu materi tidak akan masuk ke dalam otak sendiri. Yang selanjutnya yaitu angkat tangan
atau mengacungkan jari. Saat kita ingin izin atau ingin bertanya, sebaiknya acungkan tangan terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu datang tepat waktu. Ini juga tata tertib dari pembelajaran. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, apa sih kok ini ada gambar-gambar seperti ini? Ada yang tahu? Alat-alat, iya bisa. Nah, di sini dimaksud alat-alat ini kita akan menjelaskan tentang peralatan-peralatan kerja, tapi bukan peralatan untuk kerja bangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan-peralatan di video editing dan pendukungnya. Oke, yang selanjutnya di sini judul cara mengidentifikasi peralatan editing dan pendukungnya. Judul ini saya ambil dari KUK 1, uraian KUK 1 pengetahuan dapat menjelaskan cara mengidentifikasi peralatan editing dan pendukungnya. KUK 1 ini saya ambil dari elemen kompetensi 1, yaitu mempersiapkan peralatan editing dan pendukung sesuai kebutuhan video. Elemen kompetensi ini saya ambil dari judul unit, yaitu melakukan instalasi peralatan video player, komputer, dan pendukungnya. Dan judul ini saya ambil dari kode unit tersebut. Yang selanjutnya itu tujuan pelatihan. Pasti di setiap pembelajaran pasti ada tujuan, yaitu peserta dapat menjelaskan cara mengidentifikasi peralatan editing dan pendukungnya dengan laptop dan kamera standar dan prosedur kebutuhan video. Dan selanjutnya daripada tujuan ada manfaat juga. Tiap pembelajaran pasti juga ada manfaat, yaitu peserta mampu mengidentifikasi peralatan editing dan pendukungnya. Dan selanjutnya yaitu pengertian peralatan editing. Di sini pengertian peralatan editing adalah perangkat keras atau hardware dan software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah, memperbaiki atau memodifikasi konten multimedia, video, foto, atau audio. Contoh dari barang keras atau hardware yaitu seperti komputer, monitor, dan perangkat pendukung seperti aplikasi-aplikasi seperti Adobe Premiere atau input seperti mouse untuk membantu melancarkan peneditan. Dan selanjutnya di sini ada fungsi peralatan editing, yaitu berfungsi untuk menghasilkan karya yang lebih baik atau lebih bagus, lebih profesional, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang selanjutnya yaitu peralatan pendukung. Nah, di sini pengertian peralatan pendukung adalah perangkat tambahan yang membantu memperlancar proses editing, meningkatkan efisiensi kerja, dan mendukung hasil akhir yang lebih baik. Dan peralatan ini tidak secara langsung digunakan untuk proses editing, tetapi untuk memberikan nilai tambah seperti penyimpanan data eksternal, perangkat audio, dan pencahayaan dan alat perekam. Contoh dari alat editing yaitu komputer dengan spesifikasi tinggi, dan kedua yaitu peralatan pendukung hard drive eksternal untuk penyimpanan. Contoh lain seperti headphone untuk mendengarkan audio biar agar lebih jelas. Yang selanjutnya, langkah-langkah mempersiapkan peralatan editing. Pasti saat kita mempersiapkan editing pasti ada langkah-langkahnya terlebih dahulu. Langkah yang pertama yaitu di sini ada menentukan jenis editing yang akan dilakukan. Bapak Ibu ketika ingin melakukan editing tentukan dulu ingin mengedit video atau audio atau foto, dan pastikan video itu sesuaikan dengan aplikasinya. Seperti misalkan Bapak Ibu ingin mengedit video, tentukan aplikasinya seperti Adobe Premiere, KineMaster, dan lain-lain. Yang langkah kedua yaitu memastikan spesifikasi tinggi, spesifikasi perangkat memadai. Komputer, laptop itu dengan spesifikasi yang tinggi atau tidak rendah. Artinya menurut bahasa yaitu yang baik dan untuk ketika mengedit tidak ada gangguan atau delay. Oke, nah yang
Selanjutnya langkah ketiga yaitu menginstal software editing. Install dulu kebutuhan yang ingin digunakan, seperti aplikasi yang lain seperti HR, ingin mengedit foto atau Photoshop. Dan tentukan aplikasi itu sudah diupdate ke versi terbaru agar tidak ada kendala saat kita melakukan editing. Oke, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah yang keempat yaitu menyiapkan perangkat pendukung seperti handphone atau hard drive agar ingin suara lebih jelas menggunakan headphone. Selanjutnya langkah kelima yaitu menyiapkan ruang kerja. Persiapkan dulu meja, kursi agar kita saat melakukan editing itu nyaman dan tidak ada cedera dalam kita duduk lama-lama. Karena saat kita proses editing itu sangat lama, membutuhkan waktu yang sangat banyak. Makanya kita harus seperti kursi harus yang sangat memadai dan juga bagus. Selanjutnya yaitu karena mengorganisasi file. Nah, ini agar untuk mencari file atau bahan-bahan itu cepat, tentukan dulu proyek-proyeknya di aplikasi di nomor berapa, di folder apa, itu tentukan dulu. Selanjutnya melakukan pengujian peralatan. Nah, saat kita memulai editing, diuji dulu tuh seperti komputer atau alat-alat editing yang ingin digunakan, diuji terlebih dahulu. Semisal tidak bisa diganti dengan yang baik. Selanjutnya yaitu menyediakan cadangan backup seperti hard drive atau Google Drive atau Dropbox agar saat kita melakukan editing takut hilang, kita menggunakan tersebut seperti Google Drive agar tidak takut kehilangan project tersebut. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan. Peserta pelatihan dapat menjelaskan cara mengidentifikasi peralatan editing dan pendukungnya dengan laptop dan kamera sesuai standar dan prosedur kebutuhan video. Selanjutnya di sini ada aplikasi, ada satu soal yang bisa menjawab. Bapak Ibu silakan menjawab dengan benar atau sesuai masing-masing feeling masing-masing. Yang bisa silakan saya bacakan. Sebutkan dua apa saja aplikasi editing. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Mas Arwin. CapCut sama VN. Oke, betul. Ya, monggo Mas. Ada Canva, ada CapCut Pak. Ya, juga sama seperti Mas Arwin. Iya Pak. Iya Pak, ada Premiere sama Photoshop. Oke, betul. Sudah cukup nih? Sudah? Cukup. Oke. Sebelum saya lanjut, saya juga pernah menggunakan Adobe Premiere saat saya melakukan di BLKK saya sendiri di Matulfala. Saya saat pelatihan saya mengedit video itu menggunakan Adobe Premiere dan Photoshop itu. Oke, itu. Dan jawaban dari masing-masing Bapak, Ibu itu juga termasuk benar. Oke, yang selanjutnya di sini ada 3 soal. Monggo yang bisa jawab nanti saya bagi gambar jawabannya. Saya sudah persiapkan. Ini cuma 3 soal. Satu Bapak. Saya kasih 2 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Sudah Pak? Bu yang lain? Bapak.
bisa dikumpulkan di meja paling depan sebelah Pak, kiri. tinggal satu. Dilarang mencontek ya, karena ini soal-soal yang sangat mudah. Oke. Diyakinkan dilakukan kembali. Sudah, Bapak Ibu? Mungkin sudah ya. Saya kumpulkan kembali tempat jawab tersebut. Oke, ini gambar tadi yang saya bagikan. Semoga nilai Anda semua yang kalian kerjakan memuaskan dan bisa untuk persyaratan kelulusan. Amin. Ya, selanjutnya tugas tambahan. Di sini ada oleh-oleh buat Bapak Ibu untuk dikerjakan di rumah, yaitu buatlah peta konsep dari setiap tahapan proses peralatan editing dan pendukungnya. Tugas dibuat dalam bentuk soft copy dan dikumpulkan paling lambat pada hari Kamis tanggal 20 Desember tahun 2024 pukul 12 melalui grup yang telah kita buat bersama. Oke, mungkin cukup. Pastikan tugas ini digarap dengan semaksimal mungkin. Dan saya cukupkan sampai di sini saja. Dan di sini ada satu coach data. Hidup itu penuh cobaan. Kalau penuh cucian itu laundry. Oke. Sebelum kita tutup, langkahnya kita berdiri dulu bersama Bapak Ibu untuk berdoa agar materi ini, pembelajaran ini bermanfaat untuk dunia akhirat. Doa sesuai keagamaan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa cukup. Sebelum kita tutup, kita lakukan seperti tadi yang di awal untuk penyemangatan ketutupan. Saya pimpin. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Keren banget. Tangan. Silakan untuk duduk kembali. Sebelum kita tutup pada pembelajaran hari ini, untuk kabel-kabel, laptop, dan peralatan yang kita gunakan tadi bisa dibereskan, dimasukkan ke tas, dan sampah-sampah yang berserakan di bawah meja masing-masing Bapak Ibu untuk diambil dan dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dicopot dulu. Coba lihat di tugas tambahan. Ya, tugas tambahan cek. Hari Kamis itu tanggal berapa? 19. Iya.